siapa orangnya yang tidak mau sibuk atas urusan orang lain. Jadi nggak pernah tahu aibnya orang lain tuh, nggak pernah tahu. Yang dia sadar, yang dia tahu orang itu semuanya baik gitu loh. Semua orang tuh baik. Nggak terfikir dalam benaknya orang tuh buruk, orang tuh begini, orang tuh sesat, tuh nggak terfikir dalam benak. Yang ada dalam pikiran dia hanyalah orang tuh semuanya baik. Itu aja sih. Maka kalau demikian, munihal islah bi'uyubi nafsih, maka Allah akan karuniakan dalam hatinya untuk bisa memperbaiki aib-aibnya sendiri. Nah, rata-rata kita sulit untuk memperbaiki diri kita sendiri, padahal diri kita rusak gitu loh. Tapi sibuk mengurusin rusaknya orang lain. Nggak fair sih kita, nggak fair. Nggak fairnya gimana? Kalau handphone kita rusak, handphone teman kita rusak, yang akan kita pikirkan terlebih dahulu adalah nyervis handphonenya orang. Handphone kita rusak, handphone teman kita rusak. Logikanya kita akan memikirkan bagaimana caranya. Kita akan memikirkan nyervis. Kira-kira menurut kita sendiri yang paling penting untuk diservis adalah emosi apa? Kita sendiri lah. Iya kan? Kamu udah boyong, kemudian motor kamu rusak. Kebetulan motor Aldi rusak. Sama-sama nuntun motor, kamu bawa uang, bukan rusak, bukan bocor. Sama-sama banyak bocor. Kamu punya uang 10.000 hanya untuk bisa nambal ban satu. Kira-kira mau nambal bannya motor sendiri atau motornya orang? Nggak usah sendiri. Mikirin temenmu bawa cari uang gitu kan. Nah, sebenarnya dalam diri kita pun begitu. Nggak fair kita kalau misalnya terhadap banda-banda dunia, ya, terhadap banda-banda dunia yang rusak, lalu kita berpikir bagaimana cara memperbaikinya kalau milik kita, dan tidak memikirkan banda atau barangnya orang lain. Kenapa urusan diri kita yang rusak selalu mikirin orang lain gitu loh, Mas? Provokatif nih, orang provokatif dinilai sama kita nih, seakan-akan kita seorang penguji, seakan-akan kita adalah seorang apa ya, juri. Sama-sama manusianya, sama-sama makan nasinya, sama-sama kakinya dua, sama-sama punya mata, tapi suka menjuri, menilai kesalahan orang lain, menjas. Ini orang begini, ini orang begini, jelek semua. Berarti orang seperti itu menganggap dirinya tidak mempunyai kejelekan-kejelekan yang dia sebutkan untuk orang lain. Berarti dirinya paling bagus kan? Iya. Nah, orang yang merasa dirinya paling benar, paling bagus, dipastikan pasti orang nggak benar. Meskipun bahasanya halus, lembut, tutur katanya, tapi kalau suka nilai, dipastikan orang nggak benar yang suka nilai itu. Maaf ya, saya tuh menurut saya dia itu harusnya, menurut saya dia itu harusnya, menurut saya dia itu harusnya, menurut saya dia, kayak yang paling benar gitu maksudnya tuh. Kayak yang paling benar, hakim bukan, jaksa bukan, Mahkamah Agung apalagi. Tapi itu bisa nilai orang lain. Nah, persoalannya dirimu itu loh punya kerusakan enggak, Mbak? Itu kalau dibalikin. Ya jawabannya tersinggung, pasti panas digituin aja. Ini ini rewel, ini bawel, ini banyak ngomong, ini suka tidur, ini begini, ini main HP terus, ini Mobile Legends terus, ini main gitaran terus, ini demenan baik, padahal punya pesan apa, punya apa, padahal pernah nyantri ini juga, ini juga, ini sholatnya kodok, ini wah terus baik, begitu ngomentarin orang terus. Kalau dibalikin, Mbak, sampean suka ngomentarin orang, sampean punya aib enggak? Digituin aja terus tersinggung, pasti tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang ujub dan takabur, yang tidak mau menerima kritikan daripada orang lain, tapi hobinya ngeritik gitu, hobinya komentar, apa aja dikomentari, merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling bijak, merasa dia nggak punya aib, merasa dia, padahal dia paling rusak gitu.
paling rusak. Maka kalau kehidupan kita nggak mau rusak, kehidupan kita nggak mau hancur, urusin dulu kehidupan kita. Biasanya Allah menguji ya seorang hamba yang apabila hamba itu suka memperbaiki orang lain, padahal dia lupa memperbaiki diri sendiri. Itu diuji banget sama Allah tuh. Awas, hati-hati. Kamu hidup bisa bangkrut gara-gara itu, uang bisa ludes gara-gara itu tuh. Maka sifat begini dihilangi. Sifat merasa paling bagus, merasa paling hebat, merasa paling bisa menilai itu dihilangi. Sebab nanti akan diuji oleh Allah dengan sebuah beban berat yang kita sebenarnya nggak sanggup untuk mengatasi. Ujian Allah tersebut datang itu sebagai teguran agar sudah kita jangan mikirin orang lain, pikirin diri sendiri. Kau masalahnya banyak, tuh saya kasih masalahnya. Sekolahin anaknya di SMA, kritik sekolah SMA-nya, gitu kan. Kita masuk ke kepolisian, kritik polisinya, harusnya begini. Ente itu kalau benar langsung rubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu, rubah. Atau kalau bisa kamu dari dapil mana kayak gitu lah, entah itu ikut partai PKB atau PDIP gitu tuh, atau jadi DPR, silahkan kamu ngomentari masyarakat apa pengen dibenerin. Kamu orang biasa, komentarnya kemana-mana, nyumbang nggak pernah, tapi sukanya ngeritik, sukanya menjelek-jelekan lembaga, menjelek-jelekan orang lain. Padahal maaf, kadang-kadang anak kita sekolah di situ, tapi tahu terima kasihnya nggak terlalu gitu, perhatiannya kurang, empatinya kurang, hanya nitipin aja supaya orangnya bener. Kalau udah bener pun nggak tahu terima kasih. Orang model begini ujiannya berat. Maka kalau tidak mau diuji demikian, hilangkan sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai mempunyai sifat semua orang jelek, saya paling bagus. Kalau terus mau udah tersinggungan, hilangin udah tersinggungan. Gengsinya hilangin, nyamperin ulama, minta fatwa yang benar tuh bagaimana, langkahnya bagaimana, saya harus bagaimana.